Bagi Jenny pada waktu itu, pembunuhan adalah kepuasan tersendiri. Bahkan dia ketagihan untuk terus melakukan pembunuhan kepada korbannya. Dia akan naik ke tempat tidur, kemudian tidur di sebelah pasien, dan memberikan racun tikus kepadanya, lalu mencium wajahnya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang perawat yang terkenal sadis dan keji. Bahkan ia merasa sangat puas bila melihat pasiennya sekarat. Bagaimanakah kisahnya? Berikut ulasannya. Menjadi seorang perawat adalah salah satu profesi yang mulia, karena sebagian besar tugasnya adalah merawat pasien serta menyelamatkan nyawa orang lain. Namun, lain halnya bila kita membahas mengenai perawat yang satu ini. Seorang perawat yang memiliki sejarah kelam di baliknya. Dia adalah Jane Toppan, seorang perawat yang terkenal keji dan kejam karena telah membunuh puluhan pasien demi memuaskan gairah seksualnya. Aksi gilanya tersebut telah menggemparkan dunia medis. Kisah pembunuhan yang mengerikan itu telah tercatat dalam sejarah sejak tahun 1890-an. Jane Toppan lahir dengan nama Honora Kelly. Ia lahir di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1850-an. Orang tuanya adalah seorang imigran dari Irlandia. Ibunya bernama Bridget Kelly. Ia meninggal dunia karena penyakit TBC ketika Nora masih kecil. Sedangkan ayahnya bernama Peter Kelly. Ia dikenal sebagai seorang alkoholik dan sangat kasar. Bahkan sang ayah pun dikenal karena kegilaannya. Ia bahkan menjahit kelopak matanya saat ia bekerja menjadi seorang penjahit. Nora ini memiliki dua orang kakak perempuan, yaitu Nellie dan Delia Josephine. Peter yang bekerja sebagai penjahit lantas harus membesarkan ketiga putrinya, termasuk si bungsu Nora seorang diri. Peter juga seringkali berlaku kasar terhadap putri-putrinya. Beberapa tahun setelah kematian istrinya, yaitu sekitar tahun 1860-an, Peter membawa kedua anaknya itu, yaitu Delia yang berumur 8 tahun dan Nora yang berumur 6 tahun, ke Boston Female Asylum, yaitu sebuah panti asuhan khusus anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin. Peter menyerahkan kedua anak gadisnya itu, dan setelah itu ia tidak pernah lagi mendengar kabar putri-putrinya. Tidak ada yang tahu pasti pengalaman apa yang mereka dapatkan selama berada di panti asuhan. Tetapi kabarnya Delia menjadi seorang pelacur dan Nora diadopsi oleh sebuah keluarga. Sedangkan si sulung Nellie yang kala itu sudah dewasa hidup sendirian. Meskipun pada akhirnya ia juga menderita penyakit kejiwaan sama seperti ayahnya. Dua tahun setelah ayahnya meninggalkannya di panti asuhan, yaitu pada tahun 1862, ketika Nora sudah berumur 8 tahun, ditempatkan sebagai pelayan kontrak di rumah seorang janda yang bernama Nyonya M.C. Toppan. Meskipun Nora tidak pernah diadopsi secara resmi oleh keluarga Toppan, tapi ia tetap mengambil nama belakang mereka untuk ditempatkan di belakang namanya. Nyonya M. Toppan ini adalah orang yang sangat tidak menyukai orang Irlandia. Menurutnya, nama Nora terdengar terlalu etnik. Olehnya itu, ia mengganti nama Nora menjadi Jane. Dari sanalah, ia mulai mendapatkan nama baru yaitu Jane Toppan. Di rumah barunya itu, Jane Toppan tumbuh besar bersama putri Nyonya M. Toppan,
yang bernama Elizabeth Topan, dan keduanya sangat akrab. Pada sekitar tahun 1870, Nyonya Anne Topan meninggal dunia. Jane Topan pun bekerja sebagai pelayan kontrak hanya untuk saudara asuhnya pada tahun 1885. Setelah itu, ia memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Elizabeth. Hingga akhirnya ia diterima di sekolah keperawatan dan mulai menerima pelatihan sebagai seorang perawat di Cambridge Hospital di Boston. Saat menjadi perawat, Jane yang bernama asli Honora Kelly mendapat julukan Jolly Jane. Ia adalah salah satu perawat yang paling dicintai oleh para pasien selama bekerja di rumah sakit Cambridge. Dia mendapatkan julukan Jolly Jane karena kepribadiannya yang menyenangkan dan ceria, juga keramahannya terhadap pasien. Bagaimanapun, dia adalah salah satu perawat terbaik di rumah sakit tempat ia bekerja. Tetapi Jane ini lebih suka bila dipanggil Jenny daripada Jolly Jane. Jenny sendiri juga sangat menyukai pasiennya, tapi dengan cara yang aneh, yaitu bila melihat pasiennya sekarat, maka akan meningkatkan gairah seksualnya. Kisahnya bermula ketika Jenny masih magang dan melakukan eksperimen dengan pasiennya di rumah sakit Cambridge tersebut. Jane akan memberikan obat penghilang rasa sakit, biasanya morfin atau atropin, yang tujuannya hanya untuk kesenangan semata dan melihat apa yang terjadi pada sistem saraf korbannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia akan membuat grafik palsu dan mengobati kembali korbannya, sehingga mereka dalam keadaan masuk dan keluar dari kesadaran. Namun, tak lama kemudian, tes mengerikan ini akhirnya menyebabkan pembunuhan. Dan tak disangka, Jenny ternyata merasakan kenikmatan ketika melihat para pasiennya menderita hingga ajal menjemput. Jenny juga mulai memberikan strychnine atau racun tikus kepada para pasien. Sebagian besar korban Jenny adalah pasien yang sudah sangat lemah dan juga para lansia. Bagi Jenny pada waktu itu, pembunuhan adalah kepuasan tersendiri. Bahkan dia ketagihan untuk terus melakukan pembunuhan kepada korbannya. Dia akan naik ke tempat tidur, kemudian tidur di sebelah pasien, dan memberikan racun tikus kepadanya, lalu mencium wajahnya. Setelah eksperimen pertama berhasil, Jenny pun semakin liar. Ia lalu mulai mencoba-coba mencampurkan obat atropin dengan morfin. Kematian beberapa pasien membuat para dokter kebingungan. Tetapi tidak ada seorang pun yang curiga terhadap Jenny. Sifat nabati dari racun Jenny itu dapat menyamarkan tindakan menyimpangnya. Reputasinya sebagai perawat malah semakin dipuji. Ia bahkan direkomendasikan untuk bekerja di Massachusetts General Hospital. Kinerjanya di sana dinilai bagus. Jenny bahkan dipromosikan dalam waktu yang sangat singkat. Praktik pembunuhan dengan obat-obatan yang dilakukan secara tersembunyi terus dilakukan oleh Jenny. Meskipun begitu, masih belum ada seorang pun yang mencurigainya. Ia hanya disalahkan karena telah mencuri uang dan cincin pasiennya. Pada tahun 1890, ia pun keluar dari Massachusetts General Hospital tanpa lisensi perawat. Meskipun demikian, faktanya bahwa pasien yang tidak terbunuh oleh Jenny sangat menyukai perawatan yang dilakukan oleh Jenny. Di tahun 1891, sekali lagi karena pasiennya overdosis, Jenny pun dipecat dan dianggap bertanggung jawab atas banyaknya kematian. Setelah pemecatannya, Jenny kemudian bekerja sebagai perawat freelance sebelum kembali ke Cambridge Hospital untuk mendapatkan kembali lisensi keperawatannya. Pembunuhan pertama yang dilakukan terhadap kliennya setelah menjadi perawat freelance yaitu bernama Israel Dunham dan istrinya yang bernama Lovely Dunham. Keduanya diracuni oleh Jenny. Alasan Jenny membunuh mereka
yaitu hanya karena mereka sudah lemah, tua, dan rewel. Israel dan Ham dibunuh pada tanggal 26 Mei tahun 1895 pada usia 83 tahun. Sedangkan istrinya, Lovely Dunham, dibunuh 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1897 pada tanggal 19 September di usia 87 tahun. Setelah itu, Jane membunuh seorang pasien lainnya. Ia adalah seorang wanita tua yang dikirim kepadanya untuk dirawat. Kemudian, dia juga membunuh seorang temannya yang bernama Sarah Mira Connors. Alasan ia membunuh temannya itu agar supaya dia dapat merebut jatah tempat di sebuah sekolah teologi. Dia juga membunuh beberapa pasien sakit lainnya. Setelah itu, ia juga membunuh saudara perempuan angkatnya, yaitu Elizabeth, yang sama sekali tidak memiliki pikiran jelek apapun terhadap dirinya. Elizabeth malah menganggap bahwa Jane Topan adalah saudara angkat yang baik dan menyukai dirinya. Walaupun Jenny tidak terlahir sebagai seorang Topan, tapi dia tumbuh bersama keluarga Topan. Meskipun ibu angkatnya bukanlah seorang ibu angkat yang baik, namun Jenny ini sangat rukun dengan saudara angkatnya, yaitu Elizabeth, sampai mereka dewasa. Keduanya bahkan sering berbagi makan siang dan menghadiri acara sosial bersama. Suatu malam di tahun 1899, Elizabeth mengundang Jenny untuk tinggal bersamanya di akhir pekan di rumah tempat mereka dibesarkan. Keduanya berencana akan pergi piknik. Seperti biasanya, Jane mengumpulkan perlengkapan piknik untuk mereka berdua. Ia pun menyediakan daging kornet, gula-gula, dan air mineral yang sudah dicampurkan strychnine, yaitu obat baru favorit Jenny. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tanpa perasaan, Jenny pun lalu memberikan minuman itu kepada Elizabeth, yang sama sekali tidak menaruh curiga terhadapnya. Elizabeth kemudian meminum air beracun itu dan mati di tangan Jenny. Elizabeth dibunuh pada tanggal 29 Agustus tahun 1899 di usia 70 tahun. Setelah membunuh saudara perempuan angkatnya, dia pun pindah ke rumah Elizabeth. Dia bermaksud ingin menikahi suami Elizabeth, yaitu Reverend Oramel Brigham. Jane Topan pun sempat merayu suami Elizabeth tersebut, tetapi ditolak mentah-mentah dan bahkan mengusir Jenny keluar dari rumah tersebut. Merasa bingung dan bersedih karena telah ditolak oleh pria idamannya, Jenny pun berusaha meracuni dirinya sendiri. Namun, nyawanya masih tertolong setelah ia sempat dibawa ke rumah sakit. Hal itu ia lakukan untuk membangkitkan simpati dari Reverend. Namun, upayanya tidak berhasil. Sebelumnya, Jenny telah membunuh Florence Calkin pada tanggal 15 Januari tahun 1900 dalam usia 45 tahun. Ia adalah seorang pembantu rumah tangga yang bekerja untuk Elizabeth. Jenny juga telah membunuh Edna Bannister, yaitu kakak ipar Elizabeth. Ia dibunuh pada tanggal 26 Agustus tahun 1901 di usia 77 tahun. Kecurigaan terhadap Jane Topan muncul setelah adanya tragedi The Unfortunate Davis Family. Pertama, dia berhasil membunuh Nyonya Mattie Davis, yaitu istri dari Alden Davis. Ia terbunuh pada tanggal 4 Juli tahun 1901, yang pada saat itu berusia 62 tahun. Kemudian ia juga membunuh putrinya yang bernama Genevieve Borden atau Annie pada tanggal 30 Juli tahun 1901. Namun tidak diketahui ia meninggal di usia berapa. Setelah itu, Jenny juga membunuh suami Mattie Davis, yaitu Alden Davis, pada tanggal 8 Agustus tahun 1901 di usia 64 tahun. Dan terakhir, Jenny juga menghabiskan
nyawa putri keluarga Davis yang masih hidup, yang bernama Mary atau Minnie. Ia dibunuh pada tanggal 13 Agustus tahun 1901 di usia 40 tahun. Kemudian, dalam 3 bulan, seluruh keluarga Davis pun tewas di tangan Jenny. Namun, menantu dari keluarga Davis ada yang selamat. Dia pun curiga dan melakukan pemeriksaan toksikologi mengenai kematian istrinya. Hasilnya, kematian istrinya disebabkan karena diracuni. Kemudian, dia melaporkan hal tersebut kepada polisi, dan Jenny pun mulai diburu. Selama masa perburuannya, polisi pun mulai mencari bukti-bukti lainnya. Polisi juga curiga mengenai pembunuhan terhadap seorang pria yang berasal dari Amherst. Setelah polisi melakukan investigasi penyebab terbunuhnya pria tersebut, ternyata terungkap bahwa pria itu meninggal karena diracuni. Polisi pun langsung menargetkan Jenny karena dia memiliki sejarah dengan obat-obatan. Kecurigaan detektif terhadap Jenny ternyata benar. Terbukti Jenny memang telah membunuh pria itu. Ia adalah seorang pria pemilik sebuah pondok yang pernah disewa oleh Jenny beberapa tahun yang lalu. Setelah membunuh pria tersebut, Jenny pun juga turut membunuh putrinya. Penyelidikan yang dilakukan oleh Leonard Wood mengungkapkan berbagai pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jenny. Jane Topan akhirnya ditangkap pada tahun 1900-an. Selama interogasi dan persidangan berikutnya, si pembunuh berdarah dingin ini kemudian mengaku telah membunuh 31 pasien. Meskipun diduga sebenarnya ada ratusan korban, dia mengklaim bahwa masa remajalah yang harus disalahkan atas kesenangannya itu. Dan ia juga mengatakan telah merasakan sensasi itu sejak ia berusia 16 tahun. Ketika tersebar kabar mengenai persidangannya, salah satu pasien Jenny yang selamat dari rumah sakit Cambridge, yaitu Amelia Finney, datang ke persidangan tersebut sebagai saksi sekaligus korban. Amelia Finney menceritakan ia memiliki ingatan samar-samar ketika dibius oleh Jenny. Dan juga saat Jenny naik ke tempat tidurnya sambil tertawa terbahak-bahak. Selama dirawat di rumah sakit, Amelia juga mengungkapkan bahwa saat itu Jenny membelai dan menciumnya sambil mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saat itulah Jenny mengungkapkan ia memiliki gairah seksual terhadap orang yang sekarat mendekati kematian. Dia menjelaskan kepada polisi bahwa dia mendapatkan sensasi erotis dengan memegang dan membelai tubuh pasien yang sedang sekarat. Dia kemudian mengingat kejadian ketika membunuh saudara angkatnya Elizabeth dengan penuh perasaan cinta dan menyampaikan kepada polisi, "Aku menggendongnya dan memperhatikannya dengan rasa puas saat dia kehabisan nafas." Jenny juga mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bersalah. "Saya sama sekali tidak menyesal. Saya tidak merasa kasihan terhadap mereka. Bahkan, saya meracuni teman-teman hingga keluarga yang menyewa saya, dan saya tidak bersedih atas kematian mereka." Pengakuan Jane sudah cukup bagi juri untuk membuat keputusan. Hanya butuh waktu 27 menit bagi mereka untuk menganggapnya tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Ini mengarahkan polisi untuk menentukan bahwa motifnya adalah sesuatu yang lebih dari sekedar ketertarikannya dengan sadisme medis, tapi kemungkinan sebuah kegilaan. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup di rumah sakit jiwa, meskipun jelas kecenderungannya untuk membunuh tidak benar-benar hilang. Selama bertahun-tahun, perawat di rumah sakit jiwa akan mendengarnya berteriak-teriak di lorong rumah sakit dan mengancam akan melakukan pembunuhan lagi. Bahkan ia kerap merayu suster yang merawatnya untuk membunuh bersama dirinya. Ia mengatakan, "Cari morfin sayang, dan kita akan keluar dari bangsal ini. Kamu dan aku akan bersenang-senang dan melihat mereka mati."
Di akhir hidupnya, Honora Kelly alias Jane Topan alias Jolly Jane alias Jenny menghabiskan waktunya di rumah sakit jiwa sampai akhirnya ia wafat di usia 84 tahun. Kisah Jane Topan ini diangkat ke dalam sebuah film independen yang berjudul American Nightmare yang ditulis dan disutradarai oleh John Kivas. Debbie Rochon adalah aktris yang memerankan seorang perawat pembunuh berantai yang bernama Jane Topan yang berhasil membunuh banyak karakter sepanjang jalannya film dengan berbagai cara. Selama 10 tahun, Jenny melakukan pembunuhan tidak hanya untuk kesenangan, namun juga untuk keuntungannya. Itulah tadi kisah hidup perawat psikopat yang terkenal sangat kejam dan keji, yang melakukan pembunuhan demi kepuasan dan gairah seksualnya. Sekian video kali ini. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe. Kemudian jangan lupa klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.